sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast Sapa kita akan membahas berbagai macam isu-isu terkini dan juga edukasi dengan narasumber yang pastinya sangat inspiratif. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang influencer parenting dan juga praktisi psikologi anak usia dini, yaitu ada Mbak Aninda di sini. Halo Bila. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bila apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, ini vibes-nya sudah seperti mau konsultasi. Rasanya memang ini banget, seperti ngobrol dengan seorang psikolog banget gitu. Tapi Mbak ini berarti latar belakang pendidikannya dari mulai S1 sampai sudah S2 juga di psikologi ya? Yes, betul. Nah, gimana sih Mbak ceritanya dari awal akhirnya mengambil psikologi dan akhirnya dispesifikin juga ke psikologi anak usia dini? Ada inspirasi tertentu kah atau memang dari dulu ternyata suka sama anak-anak gitu? Oke, jadi aku tuh pertama kali tahu psikologi sebenarnya dari kelas 4 SD, Bil. Wow. Gitu. Jadi waktu itu taunya dari mana? Taunya dari ibu aku yang suka baca majalah. Di majalah tersebut tuh ada rubrik curhat gitu kan. Terus anak yang kepo ini itu suka buka-buka majalah, akhirnya aku suka lihat gitu. Ini tuh rubrik apa sih? Kok ada orang bisa cerita, terus ada orang bisa jawab, ngasih nasihat gitu. Aku tanya ke ibu aku, "Mah, ini tuh pekerjaannya apa? Kok seru banget bisa ngasih jawaban?" Waktu itu kan karena belum tahu apa ya, kayak solusi, belum tahu gitu ya, anak-anak namanya juga anak kecil gitu. Jadi aku nanya ke ibuku, "Ini tuh apa?" gitu. Terus ibuku bilang, "Iya, ini tuh namanya psikolog." Kata ibuku, psikolog itu kerjanya ngapain gitu. Terus akhirnya ibuku ngejelasin, psikolog itu mungkin pakai bahasa yang mudah kali ya gitu ya. Dia jelaskan kalau itu adalah sebuah pekerjaan di mana kita tuh bisa dapat curhatan orang, memberikan solusi gitu ya, ngasih pandangan. Terus dalam hatiku, wah keren banget. Itu pekerjaan apa, aku pengen jadi seperti itu gitu. Nah, akhirnya dari kelas 4 SD itu terus sampai SMP, SMA itu pengennya masuk ke psikologi. Gak pengen yang lain lagi, udah pengennya masuk ke psikologi. Dari kecil banget udah tahu gitu. Nah, kalau tentang si praktisi psikologi anak usia dininya ini bisa nyampe ke situ gimana? Jadi ketika aku masuk psikologi, aku baru tahu, Bil, ternyata di psikologi itu cabangnya banyak banget gitu. Gak cuma dengerin curhatan orang aja ternyata ya kan. Ada hubungannya sama anak juga gitu. Nah, flashback lagi nih, aku tuh dari kecil suka banget sama anak-anak. Passion aku tuh di anak-anak gitu. Bahkan waktu aku TK, aku pengen banget jadi guru TK. Padahal aku masih karena sebenarnya melihat anak mainnya seru gitu gitu. Nah, akhirnya makanya waktu pas tahu ternyata di psikologi itu ada yang berhubungan sama anak, pengennya masuk itu aja gitu. Makanya akhirnya diseriusin sampai S2 juga ngambilnya psikologi terapan anak usia dini gitu. Jadi memang ini tuh sebuah profesi yang sudah direncanakan, betul. Tapi menarik sih, awal tahunya tuh dari rubrik di majalah. Ya mungkin kita juga dulu waktu kecil ya taunya cuma sekedar curhatnya itu nggak tahu kerjaan psikologi yang dipelajarinnya apa. Tapi ternyata terus diikutin sampai akhirnya S1 dan S2 juga ngambilnya psikologi. Nah, masih berhubungan sama psikologi itu, akhirnya juga Mbak Aninda itu membuat platform Instagramnya digunakan untuk sharing juga tentang parenting. Nah, itu ada ceritanya lagi tuh, Bil. Nah, gimana tuh? Jadi ceritanya waktu aku ambil S2 itu tahun 2013, kebetulan waktu itu anakku tuh umurnya 1,5 tahun. Nah, di situ aku tuh ngerasa kok pelajaran yang aku dapat selama perkuliahan ini itu tuh sejalan sama perkembangannya anak aku gitu. Teorinya begini, prakteknya tuh begini gitu ya. Terus akhirnya aku kepikiran, pengen deh bikin di Instagram gitu ya, edukasi tentang perkembangan anak gitu, tentang anak nih gitu. Waktu itu kan di Instagram belum rame kayak sekarang, 2013. Dan belum terlalu banyak lah ya digunakan untuk sharing edukasi. Bener, gitu. masih banyak tuh yang ya akun pribadi aja gitu. Nah, akhirnya aku bikin tuh gitu ya, di akun aku itu aku bikin video anak aku. Jadi video perkembangannya dia, misalkan anakku umur 1,5 tahun sudah bisa ngomong 5 kata misalnya gitu ya. Nah, itu di videonya, di captionnya tuh teorinya gitu. Plus aku tambahin bagaimana cara aku menstimulasi anak aku bisa bicara
5 kata itu gitu. Nah ternyata rame, orang-orang pada suka gitu. Nah makanya akhirnya mungkin jadi influencersnya tuh nggak disengaja gitu loh, bukan emang sebenarnya tujuannya. Awalnya ketertarikan aja karena melihat tumbuh kembang anak itu. Pengen ngasih edukasi aja gitu. Nah biar orang-orang juga lebih gampang reach out-nya, akhirnya aku bikin hashtag itu, Ibu Ninda Parenting Sharing gitu. Dari yang awalnya memang sebenarnya mencoba menerapkan apa yang dipelajari di kuliah kepada anak ya. Tapi memang jadinya ada hubungan yang kuat juga antara jurusan kuliah Mbak Ninda ini sebagai psikolog, terus yang S2 juga psikologi terapan anak usia dini dengan influencer ini ya Mbak? Iya, akhirnya jadinya nyambung gitu. Tanpa aku sadari, oh ternyata bisa ya jadi influencers, tapi juga bisa jadi praktisi psikologi gitu. Dan justru malah lebih ini ya, lebih baik karena akhirnya apa yang Mbak Ninda sampaikan itu memang sudah bisa divalidasi gitu kebenarannya, ada bener. Teorinya. Betul, karena kan kita juga sama-sama tahu ya Bill ya, zaman sekarang kan banyak banget gitu ya, mungkin content creator yang bikin suatu hal, misalkan dia membicarakan tentang parenting gitu, tapi ternyata latar belakang pendidikannya nggak ada pendidikan parentingnya gitu, atau mungkin nggak ada tentang edukasi anak usia dininya gitu. Nah itu sih sebenarnya gitu yang mungkin perlu ibu-ibu yang mendengarkan podcast ini juga tahu, kalau misalkan nanti mencari influencer tuh lihat dulu latar belakang pendidikannya seperti apa gitu. Mungkin bagus sebenarnya sharing dari pengalaman ya, cuman ada lebih baiknya ketika pengalaman ini tuh tervalidasi oleh ilmu yang memang sudah pasti kebenarannya. Nah itu mungkin jadi PR ibu-ibu nih yang mungkin menyaksikan podcast ini, coba cari role model yang memang ketika menyampaikan sesuatu itu sudah ada dasarnya dan bisa pertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Nah tadi juga berhubungan karena di awal kan memang daftar psikologi itu karena cerita rubrik curhat itu. Apakah sekarang di sosial media sebagai seorang influencer juga dan praktisi praktisi psikologi anak usia dini sering mendapatkan curhat-curhat itu, Mbak? Betul banget, Bill, itu yang curhat banyak banget di DM gitu. Dan rata-rata sebenarnya curhatan mereka tuh macem-macem banget gitu ya. Yang paling sering sebenarnya tentang stimulasi anak usia dini. Kadang tuh mereka suka bingung, orang tua tuh suka bingung bagaimana sih cara menstimulasi anaknya gitu. Itu terus udah gitu apalagi ya, tentang ini era digitalisasi, parenting di era digitalisasi itu harus gimana, kalau anak kecanduan sama gadget harus apa, isu yang sekarang rame banget. Terus sama yang ketiga tentang minat bakat, itu orang tua tuh rasanya tuh pengen tahu banget gitu minat bakat anaknya apa, caranya tuh harus gimana gitu. Nah, karena aku juga sempat lihat sih di profil Instagramnya Mbak Ninda juga memang jadi nih ya certified life planner atau talent mapping itu. Ya, talent mapping gitu ya. Talent mapping itu sebenarnya kalau itu untuk orang dewasa. Gitu. Jadi itu tes minat bakat untuk orang dewasa. Jadi mungkin kalau misalkan ibu-ibu di sini gitu ya, udah mulai kayak anaknya udah SD gitu, terus ibunya udah mulai pengen berdaya lagi, pengen berkarir lagi, tapi bingung nih mau ngapain gitu. Nah salah satu caranya bisa dengan talent mapping itu. Tapi bisa diterapin ke anak-anak juga sebenarnya. Kalau talent mapping nggak bisa gitu, jadi talent mapping memang hanya untuk dewasa aja gitu. Tapi biasanya malah bisa suami istri, Bill, gitu. Jadi kalau misalkan nih kayak suami istri dua-duanya dites bakatnya, jadi ketahuan, pantesan aja kok suami saya misalkan suka beda pendapat nih sama saya, ternyata bakatnya yang tinggi itu sama-sama saling bertolak belakang misalnya kayak gitu. Banyak banget yang suami istri tuh datang konsultasi tuh banyak banget. Itu salah satu curhatan yang banyak masuk juga. Ada nggak sih Mbak curhatan-curhatan yang akhirnya mungkin jadi bener-bener hal yang justru Mbak Ninda juga akhirnya jadi berpikir ulang lagi, jadi menarik banget lah curhatan itu. Rata-rata tuh mereka tuh banyak yang kalau soal suami istri ya itu kayak tadi misalkan beda pendapat. Yang paling aku relate tuh biasanya gini, istrinya tuh suka ngerasa suaminya galak. Suamiku kok galak banget sih gitu. Ternyata bener, suaminya ada bakat namanya tuh bakat komen. Kalau di talent mapping, bakat komen itu adalah dia tuh berani ke orang lain gitu, berani terhadap orang lain. Nah di talent mapping ini bakat komen suami tinggi banget, sedangkan bakat komen istrinya itu di bawah banget. Iya, makanya akhirnya istrinya ngerasa kok suamiku galak banget. Karena memang sebenarnya istrinya juga nggak bisa mengeluarkan itu. Betul. Nah di sisi lain mungkin bakat empati istrinya tinggi banget, bakat empati suaminya di bawah. Jadi cross gitu loh. Jadi istrinya ngerasa kayak kok suamiku kok nggak ada empatinya sama aku, kok dia cuek banget ya. Sedangkan menurut suaminya enggak, biasa aja kok gitu. Atau bahkan sebenarnya suaminya juga udah ngerasa udah
do the best iya, tapi bener. ternyata memang beda aja tingkatannya itu. Makanya perlu banget tahu. Nah, salah satu caranya bisa dengan talent mapping tadi gitu. Coba ya, mungkin yang menyaksikan podcast ini ada yang tertarik bisa boleh, cek Instagramnya Mbak Ninda nih kayaknya, karena menurut aku ini hal baru sih. Jadi ternyata hubungan di dalam keluarga juga bisa dipengaruhi oleh bakat-bakat yang udah ada sejak lahir sebenarnya. Kan kalau bakat itu kan bawaan lahir ya Mbak ya. Dan kadang mungkin kita nggak sadar kalau itu tuh ada di dalam diri kita. Dan ternyata bisa mempengaruhi sebesar itu hubungan kita sama orang lain. Menarik banget Mbak. Nah kalau bicara lagi tentang tadi ya, kalau ini kan tentang hubungan suami istri mungkin di dalam sebuah keluarga. Kalau anak-anak itu sendiri yang tadi mungkin paling banyak dicurhatin juga sama ibu-ibu, dan ini juga jadi awal mula kenapa Mbak Ninda memulai menjadi influencer di sosial media adalah tentang mensimulasi anak. Gimana sih mungkin tips yang paling sering Mbak Ninda share untuk membantu anak ibu-ibu di luar sana bisa mensimulasi anak, apalagi yang masih muda-muda nih? Iya, kadang masih suka bingung Kadang bingungnya bukan karena nggak ada informasi, tapi terlalu banyak informasi juga. Jadi bingung yang mana nih yang mau dipakai. Benar banget. Gimana sih Mbak caranya? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal stimulasi, itu tuh ada 6 aspek perkembangan anak. Gitu. Jadi aspek yang pertama itu adalah fisik dan motorik. Itu tuh yang berkaitan dengan gini Bill. Misalkan kayak anak kita umur 3 tahun, itu tingginya harus berapa sentimeter sih gitu. Terus dari sisi motoriknya misalnya umur 3 tahun itu sudah bisa apa? Bisa mulai merangkak, berjalan. Benar, dia udah bisa lompat belum misalnya, atau udah bisa naik sepeda belum gitu. Nanti kita cek tuh gitu ya. Itu dari sisi fisik motorik. Terus lalu ada lagi dari sisi kognitif sama bahasa, kognitif dan bahasa. Nah, ini yang masuknya ke intelijen gitu. Kadang kan orang tua tuh pengennya anaknya pintar, udah bisa baca, udah bisa berapa kata gitu. Nah, itu yang biasa jadi concern orang tua tuh biasanya di situ, di kognitif dan bahasa. Nah, itu biasanya kita lihat tuh di umur 6 tahun misalkan belum bisa baca, normal nggak sih? Gitu. Nah, itu yang bisa kita cek nanti. Nanti yang ketiga, aspek yang ketiga itu ada yang namanya sosial emosional. Nah, ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan cara anak bersosialisasi sama lingkungannya. Gitu. Dan juga bagaimana cara anak untuk mengenali perasaannya. Kan anak tuh sebenarnya udah tahu ya, kayak dia merasa sedih atau dia merasa marah. Kadang tuh anak tuh nggak ngerti karena kita nggak pernah ngajarin rasa sedih itu tuh artinya apa sih perasaannya. Betul, cara luapinnya seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya jadi dari tadi ya, dari ada fisik motorik, kognitif bahasa, sosial emosional, ini adalah 3 hal atau misalnya itu ada 6 aspek gitu ya, kita bagi satu-satu. Ada 6 aspek yang perlu diisi sama orang tua, yang perlu distimulasi sama orang tua. Kita aja yang udah dewasa gini itu tuh ada 6 aspek itu gitu. Nah, gimana anak-anak yang masih kecil-kecil yang rapid banget kan, perkembangannya kan lagi cepet banget. Itu tuh butuh banget, makanya mereka isi nih orang tua gitu. Caranya dengan cara apa gitu kan. Caranya sebenarnya kalau zaman sekarang tuh cukup simpel. Kita bisa cari e-book yang tentang perkembangan anak misalnya, atau cari artikel tentang perkembangan anak, jurnal, apapun ya bisa kita baca gitu ya. Kita bisa lihat, oke, anakku umur 4 tahun, perkembangan anaknya seperti apa tuh di umur 4 tahun gitu. Terus udah gitu nanti kita bisa lihat, tapi tentunya dengan catatan jurnalnya juga perlu yang ini ya, yang jelas gitu ya, sumber-sumber yang jelas gitu. Nah, bisa dari situ. Nanti dari situ kita bisa cek, oh ternyata anakku sudah bisa ini, oh sesuai perkembangannya gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ya, kayaknya belum bisa ini gitu, itu mungkin bisa bawa ke psikolog anak gitu, atau dibawa ke dokter spesialis anak gitu. Nah, jadi mungkin harus tahu 6 aspek itu dulu ya. Baru dari situ kita bisa tahu tuh satu persatu, dielaborasi lagi gimana sih cara stimulannya. Dari mulai tadi fisik, mungkin kalau fisik berhubungan sama gizi juga. Betul. Kalau motorik mungkin berhubungan sama aktivitas sehari-harinya. Itu harus, kayaknya kalau dibahas di sini terlalu panjang ya Mbak. Mungkin bisa cek Instagram Mbak Ninda juga di pasti di situ juga akan di-share terus-menerus ya. Aku juga sempat lihat sih beberapa kontennya, dari mulai yang anak perempuan itu lebih banyak berbicaranya, anak laki-laki tuh bahasanya spesifik banget, dia tuh ngomongnya dikit banget. Nah, itu juga akan berbeda lagi pastinya. Jadi banyak banget lah ya yang harus dipelajari. Nah, balik lagi yang tadi yang sering dicurhatin sama ibu-ibu. Ada tadi pertama adalah tentang stimulasi anak. Kedua juga tentang yang paling erat sekarang adalah mendidik anak di era digital. Karena aku juga sebenarnya ngalamin ini sih. Aku ngelihat keponakan aku tuh sekarang kalau nangis tuh udah dikasih tablet deh, nonton Cocomelon gitu ya kan. Atau misalnya kalau misalnya lagi pengen dia lagi makan, biar makannya nafsu, biar gitu cepat dikasih tontonan. Benar. Itu kan sebenarnya ada baiknya, ada buruknya juga.
buruknya mungkin sesimpel aku sekarang lihat banyak anak-anak yang masih kecil banget udah pakai kacamata semua. Nah gimana sih Mbak sebenarnya mungkin ini sebagai ibu-ibu muda atau mungkin yang mau menjadi ibu harus menyiapkan pendidikan atau mendidik anak di rumah di era teknologi yang sekarang masif banget. Iya, jadi sebenarnya tadi ya positifnya tuh ada, tapi negatifnya juga ada. Pasti. Gitu. Yang pertama adalah kemungkinan anak ini mengakses konten-konten yang nggak sesuai sama umurnya. Itu udah mungkin banget ya Bill, kalau misalkan kita lepas susah dikontrol, kita nggak ngontrol misalnya. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan kita bikin account sharing family gitu. Jadi orang tua juga bisa ngecek apa aja yang anaknya buka, atau bikin account sesuai dengan usia anak. Jadi konten yang masuk ya sesuai dengan usianya dia. Atau mungkin kalau misalkan mau pakai cara jadul, kita bisa cekin aja handphone anaknya ya. Itu kalau dari konten-kontennya. Terus yang berikutnya adalah kecanduan. Kadang kan orang tua suka mikir ya kalau udah kecanduan terus gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau soal kecanduan ini itu bisa balik lagi ke aturan di awal, pemakaian gadget itu di awal kesepakatannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan teorinya, pemakaian gadget itu usia 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh pakai gadget sama sekali. Jadi anak usia 0 sampai 2 tahun tidak boleh pakai gadget sama sekali. Usia 3 tahun sampai 6 tahun itu boleh tapi cuma 1 jam. Oh, berarti kalau 0 sampai 2 tahun tuh walaupun hanya dilihat sama orang tua itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, kalau 3 sampai 6 tahun tuh 1 jam. 1 jam itu misalkan 30 menit siang, 30 menit malam boleh gitu. Tapi yang penting 1 jam. Terus usia 7 sampai 12 tahun itu 90 menit. Nah, 90 menit itu udah termasuk kalau misalkan dia bikin tugas di sekolahnya. Oh iya. Kan apalagi zaman sekarang anak-anak banyak kan harus searching apa gitu. Nah, itu udah termasuk gitu. Usia berikutnya lagi itu 13 sampai 18 tahun itu 120 menit. Udah termasuk dengan dia belajar. Komunikasi teman, orang tua juga udah termasuk gitu. Nah, yang bikin susah sekarang kalau misalkan dia udah kecanduan gitu. Kita juga nggak bisa lepas dari gadget karena hidup kita sehari-hari pakai gadget ya kan. Terus gimana dong gitu. Nah, ini aku baru banget baca artikelnya minggu lalu. Namanya itu intermittent gadget fasting. Bukan cuma makanan aja yang ada fastingnya. Iya, tapi ada gadgetnya juga. Gadget juga bisa gitu. Nah, ini caranya gimana? Jadi sama aja kayak kita kalau lagi intermittent fasting yang makanan gitu, kita berhenti pakai gadget di jam berapa? Misalkan katakan di jam 8 malam. Oke, semuanya berhenti pakai gadget. Ibu, ayah, anak-anaknya berhenti gitu. Isi nih dengan kegiatan yang mungkin bisa bareng-bareng. Kayak misalkan makan, ngobrol, atau cerita-cerita hari ini ngapain aja gitu. Habis itu tidur gitu ya. Jadi pokoknya kegiatan yang kita lakuin bareng-bareng. Sampai misalkan besok pagi jam 6 baru pakai gadget lagi gitu. Nah, itu harus konsisten gitu supaya anak-anaknya juga jadi belajar, oh ternyata bisa ya pakai cara kayak gitu, nggak melulu harus gadget. Jadi nggak cuma anaknya aja, tapi orang tuanya juga harus punya mengontrol penggunaan gadget. Jadi anaknya juga ketika melihat orang tuanya akhirnya mengikuti gitu ya. Betul. Tapi apa sih Mbak pengaruhnya kayak tadi ya, ternyata usia 0 sampai 3 tahun itu nggak boleh, 3 sampai berapa tahun itu berapa menit. Pengaruhnya apa Mbak ketika ternyata melebihi itu atau ternyata dari usia 0 sampai 3 tahun udah aktif menggunakan gadget? Itu banyak banget efeknya. Jadi efeknya sendiri sebenarnya kalau menggunakan gadget itu kembali lagi ke 6 yang tadi Bill, yang 6 aspek yang pertama. Jadi kalau dari fisik motorik, dia tuh lebih kalau kebanyakan main gadget biasanya kan kita dari postur tubuh juga agak mager pengennya senderan, terus kayak misalkan disuruh kegiatan yang jalan-jalan yuk sama ayah sama ibu, aduh males banget, rasanya pengennya duduk main gitu. Nah itu kalau udah dibiasakan dari kecil, jadi aktivitas fisiknya juga jadi menurun banget gitu. Itu kalau dari fisik dan motorik. Kalau dari kognitif dan bahasa mungkin banget pola pikirnya jadi berubah. Nggak jadi kayak anak-anak, kok mikirnya kayak orang gede ya, karena informasi yang mereka akses juga ya. Bener, gaya bahasanya mungkin Bila pernah ketemu deh sama anak-anak yang kok masih kecil tapi udah bisa ngomong macam-macam. Lagunya tuh udah lagu-lagu yang galau gitu, padahal terus kayak masih ngerti gitu ya. Ngerti gitu. Nah itu tuh karena itu juga. Terus yang terakhir adalah dari sisi sosial emosionalnya. Kalau dulu mungkin anak-anak zaman kita kalau main tuh bisa ketemu sama teman langsung sepedahan di luar ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih menarik diri. Nah yang lebih menariknya lagi ini anak-anak, dia kalau ketemu sama temennya dia menarik diri, tapi giliran main di handphone ketemu sama temen secara online, pinter banget ngomongnya gitu ya, ngomong secara chatnya. Nah itu jadi kalau dari sisi sosial emosionalnya itu. Dan jangan lupa anak-anak yang udah terpapar dengan media sosial dari kecil itu kemungkinan dia punya gaya hidup yang berbeda di pikirannya dia. Mungkin dia lihat enak banget ya
rumahnya besar banget ini orang, mainannya banyak banget misalnya. Aku pengen dong mah kayak gitu, aku pengen dong sekolah di situ bagus banget gitu. Nah itu sih sebenarnya yang efeknya ke diri anak. Gitu. Ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia lihat di sosial media, ada kekecewaan, ada pemberontakan mungkin ya jadinya. Kok kayak gini, kok dia enak banget. Nah seperti itu sih, makanya perlu banget diedukasi ini anak-anak. Gitu. Nah, sebenarnya aku juga pernah baca juga salah satu artikel yang bilang kalau salah satunya adalah memang harus mengenalkan anak-anak sama banyak hal di luar sana supaya akhirnya nggak edik sama gadgetnya, nggak edik main game, nggak edik nonton video, tapi mereka juga mencoba banyak hal. Nah, gimana sih Mbak caranya dari kecil nih orang tua itu bisa mudah mengenali minat dan bakatnya anak? Karena kadang aku pun sampai sekarang masih mendengar teman-teman aku yang sampai sekarang masih bingung sih, udah di usia aku tapi masih belum yakin minat bakatnya apa. Sedangkan menurut aku itu adalah sebenarnya yang harus kita kenali sedini mungkin. Betul banget. Gimana sih caranya orang tua tuh bisa akhirnya bisa mengenali dan menggali minat bakat anak? Ini tuh yang ditanyakan sama orang tua sering banget ke aku tuh tentang minat bakat tuh tentang ini gitu ya. Jadi mereka tuh pengen tahu banget gimana caranya untuk menggali minat bakat anaknya. Jadi sebenarnya gimana kita bisa tahu anak kita punya minat bakat di situ? Caranya tuh mudah banget, Bil, dengan observasi sebenarnya. Kita lihat dulu, ini anak aku melakukan suatu hal ini konsisten nih, terus menerus. Misalkan dia anak itu suka banget gambar, tiap hari dikasih kertas gambar mulu, atau nggak ada kertas dia minta kertas ke ibunya. Berarti memang mungkin ada bakatnya di situ, ada minatnya di situ. Nah itu sebenarnya yang bisa jadi penanda dari orang tua kalau punya minat bakat di situ. Kalau misalkan enggak, misalkan kayaknya anaknya lempeng aja, nggak tahu maunya apa. Nah itu sebenarnya tugas orang tua untuk ngasih jalannya gitu. Misalnya dibeliin krayon misalnya gitu ya, atau misalkan diajakin sering main clay, atau masuk ke les bola misalnya, atau les musik gitu, yang sekiranya anak aku kira-kira suka atau enggak. Repot nggak? Repot pasti, jelas ya kan. Mungkin banyak waktu yang terbuang, biaya segala macam, tapi dari situ kita jadi tahu anak aku sukanya di mana, anak aku sukanya apa. Nah ini juga banyak banget orang tua yang akhirnya membawa anaknya ke psikolog untuk tes. Karena pengen tahu, sedini mungkin pengen tahu gitu. Itu sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya kalau psikolog anak sendiri terkait tes-tes minat bakat, itu sebenarnya agak jika misalkan memang belum ada urgensinya gitu, tidak disarankan sebenarnya. Jadi ada urgensinya ketika misalkan harus milih jurusan kuliah, itu jelas ada urgensinya, boleh tuh tes minat bakat. Tapi kalau misalkan masih umur 5 tahun pengen tes minat bakat cuman karena orang tuanya penasaran aja gitu, sebaiknya enggak gitu. Jadi kayak cara instan sebenarnya ya, pengen tahu secara instan. Betul, karena kan sebenarnya usia anak itu tuh adalah masa-masa eksplorasi. Kalau misalkan udah ternyata dari hasilnya anaknya di olahraga gitu, kan pasti orang tua akan mengkotak-kotakan itu ya. Oke deh, kakak cuman olahraga aja, seninya nggak diasah, public speakingnya misalkan nggak diasah. Padahal ternyata dia punya bakat lain, nggak cuma di olahraga aja. Kayak gitu sih. Jadi lebih baik memang dieksplorasi dulu gitu, dan diobservasi sama orang tuanya. Gitu. Jadi ini penting banget ya. Jadi jangan cuma sekedar pengen tahu aja nih. Minatnya apa tapi juga nggak ada eksplorasinya. Itu justru yang paling penting ya. Aku sebenarnya jadi ngasih dulu juga waktu kecil itu aku sama ibu aku disuruh ikut semua gitu. Iya kan? Iya, dikasih gitar, dikasih apa, alhasil main gitarnya pecah karena aku nggak bisa. Terus nyangkutnya ternyata di mendongeng, di modeling. Ternyata aku sukanya di situ. Benar, karena harus dicobain. Kalau misalkan ibu waktu itu nggak nyobain ke modeling, mungkin sampai sekarang bilang nggak tahu kalau misalkan punya bakat di situ. Bener-bener. Gitu. Itu mungkin alhamdulillah mama aku mengenalkan itu untuk aku. Nah mungkin buat teman-teman juga yang kayaknya di usia aku belum terlambat juga kali ya Mbak, kalau pengen coba eksplorasi diri, mencari tahu apa yang dia suka gitu. Atau mungkin kalau yang udah seusia Bila mungkin bisa ikut talent mapping tadi. Oh iya benar. Gitu, jadi lebih jelas ya, karena berpacu sama waktu juga nih. Dan mungkin berpacu sama karirnya. Karirnya mau apa gitu. Itu bisa dari talent mapping. Detailnya seperti apa sih Mbak talent mapping ini? Kalau misalnya kita mau ikutan nih, apa aja sih hasil-hasilnya yang bakal kita tahu? Terus caranya gimana? Oke, jadi pertama kali itu adalah isi assessmentnya dulu. Gitu, assessmentnya lumayan banyak soal-soalnya yang perlu dikerjain gitu ya. Nanti setelah itu ada konsultasi sama aku gitu. Nah konsultasinya itu membahas hasil dari si talent mappingnya ini. Yang pertama tuh ada urutan bakat namanya Bil. Jadi kita tuh jadi tahu, ternyata urutan bakat aku tuh yang paling tinggi tuh apa gitu. Nanti setelah itu juga ada hal-hal yang berhubungan dengan cara bekerja. Ternyata tuh misalkan gini, kan ada orang-orang yang kalau bekerja tuh harus banget di dalam satu tim, nggak bisa kerja sendirian. Nah itu ternyata bakat-bakatan. Gitu. Nah itu tuh yang perlu kita tahu juga gitu ya. Terus habis itu nanti ada lagi contoh-contoh pekerjaan yang sekiranya cocok sama kita tuh apa aja.
ada yang ternyata kita punya bakat di situ tapi nggak punya minat. Berarti bakatnya nggak diasah. Atau bakatnya misalkan tinggi, tapi minatnya nggak ada nih. Berarti sebenarnya si dia tuh nggak suka tapi bakatnya ada gitu. Ada lagi misalkan dia bakatnya nggak ada tapi minatnya tinggi, itu juga ada tuh yang kayak gitu. Nah kalau dua hal kayak gitu Mbak, misalnya bakatnya ada, minatnya nggak ada, ataupun sebaliknya, sebenarnya tuh bisa diasah atau ternyata ya udah aja nggak bisa gitu? Sebenarnya kalau misalkan dia bakatnya nggak ada, itu akan lebih effort gitu. Tapi kalau misalkan bakatnya udah ada, minatnya nggak ada, itu akan lebih mudah karena kan setidaknya tuh kayak ketika menjalaninya tuh lebih bisa gampang lebih lah ya, gitu. Oh ternyata aku bisa, walaupun dalam hati nggak suka gitu. Oh menarik ya, ini kayaknya nih yang seusia aku nih yang podcast ini bisa coba talent mappingnya ini, apalagi yang sekarang ada juga banyak soalnya dari sekarang baru lulus kuliah terus baru mikir kayaknya aku nggak cocok deh kerja di bidang aku. Betul, gitu ya. itu banyak banget Bil. Ada yang kayak misalkan ternyata dia kan bakat tuh ada salah satunya bakat yang berhubungan dengan tolong menolong gitu ya. Waktu itu pernah ada yang dokter, dia kelulusan dokter tapi dia ngerasa kok setiap kali kerja tuh aku effort banget. Kok aku rasanya kok kayaknya capek banget ya aku kerja. Ternyata bakat yang tolong menolongnya dia di paling bawah. Gitu. Walaupun sebenarnya dia tertarik untuk dalam ilmu kedokterannya. Secara ada bakat namanya analytical, itu berpikir kritis, itu tinggi analyticalnya dia, tapi ternyata tolong menolongnya ada di bawah gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang salah juga ya. Cuman memang harus menempatkan dirinya di mana akhirnya gitu. Wah penting nih, harus coba. Kayak aku juga abis ini akan mencoba. Yang switch career juga banyak banget. Yang pengen switch career, misalkan udah terlanjur masuk ke bidang A gitu, tapi kok ternyata kayaknya nggak dari hati aku banget. Itu banyak banget ya talent mapping. Bisa dicoba nih gitu. Sebenarnya abis ini aku akan mencoba. Boleh, ayo. Dia aku kontak-kontak ya. Boleh. Nah, aku sebenarnya lagi menarik juga Mbak, kalau kita lihat akhir-akhir ini adalah lagi banyak banget kasus-kasus di mana anak-anak kecil yang menjadi korban kekerasan di rumah. Terus juga yang kemarin lagi rame juga di daycare. Dan itu kan pastinya menimbulkan luka-luka trauma sejak kecil ya. Gimana sih caranya akhirnya nih orang tua harus paham untuk mengenali bahwa ternyata anak ini punya luka trauma loh dari kecil. Gimana caranya juga orang tua ini bisa akhirnya membantu anaknya untuk sembuh ataupun untuk keluar dari traumanya itu, luka itu. Kadang kan juga ada hal-hal yang kayak kemarin yang aku sempat baca adalah orang tuanya nggak tahu kalau selama ini anaknya menjadi korban, tapi akhirnya baru diidentifikasi dia menjadi korban karena ternyata dia menunjukkan perilaku yang memang punya trauma-trauma tertentu. Akhirnya kebacanya dari situ kan. Gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa oh ternyata anak kita ini mengalami luka trauma, dan gimana caranya kita membantu mereka untuk sembuh dari itu? Jadi sebenarnya kalau luka itu kita tuh bisa lihat dari keseharian anak kita. Kalau misalkan biasanya dia ngobrol kok, biasanya dia ceria kok sekarang kayak menarik diri ya, kok kayak sekarang diem banget ya, ada apa nih? Nah itu sebenarnya kita bisa lihat, apa jangan-jangan ada pengalaman yang kita nggak tahu yang membuat dia terluka gitu. Nah kalau udah seperti itu sebaiknya memang membawa anak tersebut ke psikolog gitu ya, agar lebih jelas aja penanganannya seperti apa. Yang menarik adalah ketika kitanya sebenarnya yang punya luka dari masa lalu, pengasuhan orang tua kita, terus gimana nih ngadepin anak kita gitu kan. Nah karena kan sebenarnya kan kita semua kan bawa koper yang nggak terlihat itu kan, Bil gitu kan. Jadi kita bawa koper lah ibaratnya, yang mana itu isinya tuh pengalaman-pengalaman masa lalu kita, luka-luka kita mungkin yang dulu kita bawa. Nah itu luka yang di masa lalu kita ini biasanya akan muncul ketika kita menghadapi anak kita gitu. Contoh nih misalkan mungkin ada orang yang punya luka ketika dia ditinggal sama orang tuanya masih kecil, orang tuanya sibuk kerja gitu. Akhirnya dia merasa kok aku dicuekin. Nah ketika dia dewasa, dia punya anak, dia pengen minta izin ke anaknya dia mau kerja, dia ingat tuh flashback masa lalunya dia. Aduh ini kan gak enak banget, aduh kasihan ya anak aku ya, jangan-jangan dia terluka juga sama kayak aku. Akhirnya muncul. Makanya bisa dibilang sebenarnya kita tuh menghadapi luka kita sendiri ketika kita menghadapi anak kita. Nah ini sebenarnya yang perlu kita regulasi lah gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ngomong udah regulasi aja emosinya gampang banget. Nah sekarang tuh caranya seperti apa gitu. Caranya tuh sebenarnya gini, ada yang namanya tuh visualisasi. Jadi kita bisa memvisualisasikan diri kita di masa kecil yang terluka itu masuk ke dalam pikiran kita gitu. Nah ini sebenarnya caranya mudah, tapi kalau misalkan kita konsisten melakukannya, ini efeknya tuh luar biasa gitu. Bisa dengan gini Bil, misalnya kita mau tidur nih ya, sebelum tidur malam gitu, kita luangin waktu dulu sekitar 5-10 menit untuk tarik nafas dulu, bikin kita tenang. Nah setelah itu kita hadirkan memori kita atau
diri kita di versi kita yang masih kecil. Gitu. Makanya setiap orang pasti beda-beda. Contoh ya, misalkan mungkin ada ibu yang punya masalah dulu ketika dia umurnya 6 tahun gitu sama orang tuanya. Maka yang muncul ke dirinya dia adalah dirinya dia umur 6 tahun gitu. Nah, jadi setelah dia muncul, kita sapa nih. Kayak misalnya, hai Ninda, misalnya aku gitu ya. Hai Ninda, apa kabar gitu. Nah, mungkin dia nggak akan jawab gitu. Ada mungkin cuman ngangguk, senyum, nangis gitu ya, tergantung. Nanti kita bisa bilang, Ninda maafin ya hal-hal yang membuat kamu sedih pada saat itu. Jadi kita minta maaf dulu, sebenarnya kita minta maaf, abis itu kita minta dia memaafkan hal-hal yang membuat dia terluka pada saat itu gitu. Jadi minta maaf dulu, aku minta maaf ya kalau ada hal yang membuat kamu terluka. Aku juga minta tolong sama kamu untuk memaafkan hal-hal yang bikin kamu terluka itu gitu. Nanti baru setelahnya kita bilang, sama tolong bantuin aku untuk jadi ibu yang lebih baik untuk anak kita. Karena sebenarnya gini, itu si diri kita yang masih kecil itu ada di dalam diri kita ya kan? Yep, inner child itu ya? Yes, inner child itu ada di dalam diri kita, yang mana dia yang membentuk diri kita menjadi diri kita sekarang. Berarti anak yang kita lahirkan itu juga anaknya dia, ya kan? Yang mana mungkin pada saat dia kecil, dia tuh nggak ngerti cara meregulasi emosinya dia nggak tahu gimana caranya. Oh, ibu aku tuh kerja, oh ini nggak apa-apa sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita regulasi, yang memori-memori kita di masa kecil, emosi-emosi kita di masa kecil, supaya kita bisa jadi ibu yang lebih berkualitas lah untuk anak kita ke depannya gitu, biar. Karena aku pernah baca gini juga sih Mbak, jangan memulai keluarga atau jangan menjadi orang tua sebelum kita selesai dengan luka kita di masa kecil. Itu dia. Karena itu akan terbawa, makanya ketika memutuskan untuk menikah, coba sama-sama udah gitu diselesaikan dulu, atau betul. sama-sama ngobrol dengan pasangan kita, kira-kira ada luka apa nih yang belum selesai, kira-kira apa yang bisa diselesaikan dulu. Karena memang mungkin itu yang kadang nggak kita sadarin ya. Betul. Luka-luka itu tuh ada di bawah alam sadar kita. Terus yang paling parah adalah akhirnya orang tua ini jadi melakukan hal yang sama dengan yang orang tuanya dulu lakukan gitu. Terus Dan jadi kita sadarnya tuh ketika udah punya anak. Benar. Kayak gini ya, ternyata aku ada isu nih di sini gitu. Nah, mungkin kalau misalkan isunya terlalu besar gitu ya, traumanya terlalu besar, ya itu saatnya kita ke psikolog gitu. Untuk ya udah deh, untuk meringankan ini bebannya, gue ke psikolog gitu. Jangan takut juga akhirnya, karena banyak juga yang nggak berani ke psikolog karena stigma itu ya. Bener. Padahal kan sebenarnya memang setiap orang punya luka. Betul. Dan malah kan dibantu ya kalau ke psikolog ya. Dan gak ada yang salah gitu. Kita semua punya luka, daripada kita akhirnya menimbulkan luka-luka baru sama anak kita, pasangan kita, lebih baik diselesaikan secepat mungkin ya, supaya akhirnya luka itu tidak melukai orang lain gitu. Menarik sih menurut aku, karena itu mungkin jadi hal yang sering dibahas juga sekarang ya, luka-luka orang tua yang akhirnya jadi mata rantai yang tidak terus bergulir terus gitu. Nah, ini kita bicara tentang, balik lagi ke edukasi orang tua tentang era gadget sekarang ini ya Mbak. Mungkin aku pengen tahu gimana sih caranya orang tua bisa akhirnya memilah-milih informasi-informasi mana yang bisa mereka ambil untuk akhirnya diterapin ke anaknya, dan informasi mana yang sekiranya kayaknya nggak perlu gitu. Oke. Kalau itu berarti perlu dari sumber yang terpercaya, gitu ya. Misalkan kalau cari di Google, cari sumber yang terpercaya. Cari literasi misalkan, atau jurnal, atau e-book, cari yang terpercaya gitu. Kalau misalkan mau belajar nih dari content creator misalnya, kita cek dulu latar belakang pendidikannya dia seperti apa. Jadi harus ada cross check, karena yang tadi yang kita udah bilangin juga ya, Bill, kalau sekarang tuh banyak banget gitu. Atau kadang tuh suka seolah-olah pakarnya di situ, orang jadi percaya. Oh, ternyata bukan pakarnya gitu. Jadi memang perlu cross check dulu sih sebenarnya gitu. Memang memudahkan kita. Kalau zaman dulu kan kalau mau belajar harus buka buku, harus cari majalah. Kalau sekarang kan lebih mudah, tapi harus pinter-pinternya kita untuk memilah-milih itu tadi. Iya, jadi memanfaatkan teknologinya juga harus cerdas juga. Dipilah mana informasi yang bisa bisa kita ambil, bisa kita terapkan, mana informasi yang sepertinya karena kan sayang ya kalau misalkan kita udah mengidolakan seorang influencer gitu ya, karena mungkin pembahasannya bagus banget tentang parenting, tapi ternyata ilmunya salah atau nggak sesuai kaidahnya gitu. Jadi memang perlu untuk cari yang memang punya latar belakangnya. Dan mungkin bisa ya tadi balik lagi bisa dipertanggungjawabkan informasi yang disampaikannya. Terakhir Mbak, mungkin boleh sampaikan pesan nih untuk ibu-ibu di luar sana atau calon orang tua di luar sana, kira-kira apa yang harus ditanamkan sebagai seorang tua di era teknologi yang sekarang sangat
masif ini? Oke, menjadi orang tua itu adalah perjalanan yang panjang sekali. It's never ending learning ya kan. Kita belajar terus. Dan bahkan menjadi orang tua itu gak ada sekolahnya gitu. Makanya kita perlu belajar untuk membuka diri kita gitu. Jadi yang pertama kali adalah kita perlu untuk kenali dulu apa potensi yang bisa kita tingkatkan dari diri kita, terus kendalikan hal-hal yang bisa kita regulasi dari diri kita agar kita bisa membuat suatu keluarga pola asuh yang berkualitas untuk anak-anak kita. Nah, buat tahu lebih lanjutnya bisa cari tuh ya hashtagnya Ibu Ninda Parenting Sharing. Betul. Karena udah berapa belas tahun ya berarti ya Mbak ya? Dari 2013 kan 11 tahun kan? Berarti udah lama banget dan berarti informasinya udah banyak banget. Dan insya Allah tadi yang disampaikan juga informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa cari ya teman-teman yang penasaran lebih banyak, Ibu Ninda Parenting Sharing. Terima kasih Mbak Ninda sudah hadir. Ini selain untuk para penonton yang mungkin sahabat perempuan dan anak yang sudah menjadi ibu, buat aku juga jadi pelajaran nih yang mau menjadi calon ibu. Supaya mempersiapkan banyak hal ketika nanti mendidik anak kita. Karena memang tadi ternyata banyak banget yang harus dipelajari. Terima kasih sekali lagi Mbak Ninda. Senang sekali. Nah, sama seperti Mbak Ninda, kita juga bisa mulai meningkatkan awareness kita untuk anak kita, untuk keluarga kita, lingkungan kita. Salah satunya adalah ketika terjadi kekerasan. Apabila teman-teman mendengarkan, melihat, ataupun bahkan menjadi korban kekerasan, bisa langsung laporkan ke hotline Sapa 129 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 129 129. Terima kasih Mbak Ninda sudah hadir. Terima kasih juga untuk para sahabat perempuan anak yang sudah menyaksikan episode podcast Apa Pada kali ini. Jangan lupa saksikan episode lainnya dan sampai jumpa.